Jadi orang yang hidup adalah orang yang berzikir. Orang yang ingat akan Tuhan. Tuhan itu yang menjadi rahasia dirinya. Tuhan itu nyata pada dirinya. Nyata zatnya, nyata sifatnya, nyata asmanya, nyata afalnya. Bukti nyatanya, afalnya, nyata pada perbuatan tubuh ini. Bukti nyatanya asmanya, nyata pada kalbu. Bukti nyatanya sifatnya kelihatan pada ruh. Bukti nyatanya zatnya nyata pada si rahasia. Maka manusia itu dikatakan rahasia diri Tuhan karena dia memanggung diri zat, sifat, asma dan af'al. Itulah yang ingat, itulah orang yang hidup. Tapi orang yang mati, yang dikatakan bangkai tadi, bukan bangkainya hewan, sapi, tapi babi, adalah orang yang tidak sadar dan tidak mengerti siapa diri itu. Jadi rugi kita. Ya. Kita sendiri yang menzolimi diri kita ini. Maka pantaslah orang-orang yang berbuat zolim pada dirinya. Aku angkat derajatnya, aku tinggikan makamnya. Tapi dia menghinakan akan dirinya dengan cara menutupi akan rahasia diri aku yang sudah nyata pada dirinya. Ini yang Allah katakan. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Kenapa kebanyakan isi neraka jahanam itu terdiri pada jin dan manusia? Lahum qulubun, tapi hati mereka tidak mampu memahaminya. Walau a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata, punya penglihatan, tapi mereka tidak mampu memahami akan wujud Allah yang nyata pada dirinya. Walhum azanul la yasma'una biha. Mereka punya pendengaran, tapi mereka tidak mampu mendengarkan kalam-kalam Allah pada kalamnya sendiri. Padahal kalamnya itu adalah corong untuk membaca akan kalamnya Tuhan. Mereka tak mampu, kata Tuhan. Nah, inilah yang Allah katakan, ulaika kal an'am balhum adol. Mereka sama seperti hewan ternak. Ada. Ulaika humul ghafilun. Mereka lah orang-orang yang lalai. Maka orang yang lalai itulah yang disebut namanya ahli neraka. Apa sebabnya? Ulaika fi dolalim ba'id. Mereka telah jauh tersesatnya, kata Tuhan. Jadi orang yang tersesat itu orang tidak mengerti dengan diri. Ya, karena kita pemegang amanah rahasia diri Allah, maka kenalilah akan diri kita ini. Kalau kita ingin ya, berjumpa dan bersua dengan anak-anak dan keturunan kita, berjumpa kita dengan satu jemaah kita ini. Ya. Karena kullu unasin bi imamihim. Setiap manusia itu dia beserta imamnya. Itu yang nanti akan dipanggil oleh Tuhan. Ya, Allah akan panggil bagaimana? Ya. Yaumana tu'u kullu unasin bi imamihim. Pada satu saat nanti manusia ini akan dipanggil sesuai dengan imamnya masing-masing. Mursyidnya, gurunya, sampai kepada Rasulullah itu ke atas. Ya. Nah, jadi kalau kita tidak punya imam, tidak punya mursyid, lalu kita berimam dengan siapa? Berimam dengan diri sendiri, tidak tahu deh kan diri awak. Atas aseknya Bapak Ibu. Makanya perlu kita berguru, perlu kita menuntut. Ya. Nah, kalau kita ingin berguru menuntut, maka carilah guru yang sudah berjumpa dengan Allah. Pasti Bapak Ibu bisa berjumpa dengan Allah. Nah, tapi kalau kita berguru, yang guru itu belum berjumpa dengan Allah, dipastikan pula kita tidak bisa berjumpa dengan Allah. Jadi kalau gurunya belum berjumpa dengan Allah, maka kita juga belum bisa berjumpa dengan Allah. Tapi kalau gurunya sudah berjumpa dengan Allah, insya Allah pasti Bapak Ibu bisa berjumpa dengan Allah. Carilah guru yang berjumpa Allah itu. Sekarang kita mesti belajar mengaji itu. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu itu dari ayunan. Dari ayunan. Buayan itu. Sampai liang lahat. Maksudnya itu tuntut ilmu itu sampai mati, bukan sampai tua.
Bukan sampai beruban, bukan sampai bercucu, bukan sampai paham, tapi sampai mati. Nah, lai bangok juga tu wajib menuntut tu mak. Ya, lai bangok juga tu wajib menuntut. Makanya Bapak Ibu jangan merasa sudah aman. Nah, itu. Ya, walaupun awak sedang mengaji ini ilmu tauhid, ilmu ma'rifat tapi jangan merasa diri sudah berada pada level yang sudah aman. Itu batu licin tuh mak. Sebab kalau lah merasa aman, itu dah tuh lah menjangka-jangka galang-galang orang sih, orang lah bisa didikte-dikte tu. Ya, awak yang batu sudah tuh lah. Kaji awak yang mana? Awak yang tahu di Tuhan. Orang tak tahu di Tuhan no. Makanya Rasul katakan apa? Man kasura ilmihi qalla inqaro. Nah, orang yang wawasannya luas, orang yang telah mendapatkan ilmu hikmah, orang yang pengetahuannya sudah rosih dalam, qalla inqaro. Sedikit kemungkinan dirinya untuk membantah pendapat-pendapat yang lain. Tak mau dia membantah karena dia paham. Ya. Maka pakailah kacamata syariat. Pakailah kacamata tarekat. Pakailah kacamata hakikat dan pakailah kacamata ma'rifat. Jadi 4 kacamata itu mesti dipakai Bapak Ibu. Ya. Jadi pandangan kita itu pandang dengan kacamata syariat. Pandang dengan kacamata tarekat. Pandang dengan kacamata hakikat dan pandang dengan kacamata ma'rifat. Barulah sempurna dia. Siapa insan? Siapa Adam? Siapa Muhammad? Siapa Allah? Jalil tu orangnya. Dia juga tu. Akulah yang menamai diriku dengan Muhammad. Aku yang berganti diri dengan Adam. Aku yang berganti diri dengan insan. Insan, Adam, Muhammad. Tiada lain aku juga. Begitu kesempurnaannya. Kapan dia menamai dirinya Muhammad? Kapan dia disebut namanya dengan Adam? Kapan disebut namanya insan? Mesti jale itu Bapak Ibu. Nah, makanya perlu kita mengaji. Kalau awaklah mengaji, insya Allah itulah menunjukkan akan kesungguh-sungguhan Bapak Ibu. Ya, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi itu. Ya, paham tak paham awak yang dipandang Allah tak itunya dok. Ya. Yang penting awaklah menuntut ilmu. Itu tuh, paham tak paham itu urusan aku tuh kata Allah. Jadi tunjukkan kepatuhan Bapak Ibu kepada Allah. Kalau kita sudah menunjukkan kepatuhan kita kepada Allah, ya, kita ada mengaji, kita ada belajar, Allah akan beri ilmu hikmah bagi diri kita ini. Allah yang akan tarik batin kita. Allah yang akan membukakan tabir rahasia dirinya kepada diri Bapak Ibu. Apa janji Tuhan? Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan pamulaki. Hei jantung hatiku kata Allah, kamu sudah bersungguh-sungguh untuk mencari dan menemui aku. Nyata pada dirimu. Satu saat kata Tuhan, kamu pasti akan menemui siapa aku. Aku sudah nyata pada dirimu kata Tuhan. Disitulah Rasulullah ya, dan sahabat Abu Bakar mengatakan, ra'aitullah ya bi rabbi. Aku bisa melihat Allah dengan Tuhanku. Arabtu rabbi bi rabbi. Aku kenal Tuhan dengan Tuhan. Jadi Allah yang mau, Allah yang berkehendak pada diri kita. Jadi tidak memandang umur, ya, tidak memandang pendidikan, enggak. Kalau orang 10 tahun, bagaimana Bapak Ibu 5 tahun? Kalau orang 5 tahun, bagaimana kita bisa 5 bulan? Orang 5 bulan, kita 5 minggu. Orang 5 minggu, kita 5 hari. Orang 5 hari ya kita 5 jam. Orang 5 jam, kita 1 jam aja. Itu maunya Allah begitu. Ini disebut namanya tajrid. Ini orang yang ditarik. Ya, orang yang ditarik Tuhan. Makanya belajar ilmu ma'rifat Bapak Ibu. Tidak sulit Bapak Ibu. Yang mempersulit ilmu ma'rifat itu gurunya yang mempersulit. Allah saja tak pingin dirinya ya mempersulit hambanya untuk mengenal dirinya. Makanya siapa yang ingin mengenal aku katalah mudah. Aku tidak butuh birokrasi ya, administrasi yang berbelit-belit untuk kenal aku.
Yang membuat birokrasi yang sulit, yang berbelit-belit mengenal aku, tidak lain adalah gurumu. Apa yang bayangkan wajah guru itu tadi? Sampai katanya. Lambik Bapak Ibu. Awak besok akan mati. Kabatannya tentang Tuhan, aku rasio kok. Alim pati didangakan itu, rasio ka rasio ya. Tak kok jale guru tuh akan mati besok. Enggak lebar. Sedangkan dia saja tak tahu dia akan dirinya akan mati itu. Ini mesti dipahami. Ya. Jadi yang mempersulit mengenal Tuhan itu bukan Tuhan, guru sebenarnya. Karena untuk mengenal Allah itu mudah untuk mengenal aku, kata Allah. Yang payah itu bukan mengenal aku, mengenal dirimu Tuhan, menundukkan keakuanmu itu yang enggak sulit, kata Tuhan. Tundukkanlah keakuan dirimu. Bila engkau bukalah engkau pasti kenal aku. Bila engkau tidak lagi merasa engkau yang wujud, engkau yang melihat dan mendengar, pasti engkau kenal aku. Yang wujud itu ya aku, yang melihat dan mendengar itu aku. Tuh. Bila engkau adalah engkau, maka engkau tidak akan kenal aku. Kalau engkau merasa yang wujud itu engkau, yang mendengar dan berkata itu engkau, pasti engkau tak kenal dengan aku. Karena engkau sudah merasa engkau yang melihat dan berkata. Lupa engkau yang berkata itu aku. Lupa engkau yang mendengar itu aku, kata Allah. Makanya hilangkanlah keakuan diri itu. Bunuh dia. Cara membunuh keakuan diri dengan apa, Abdul? Dengan zikir. Zikir yang bagaimana tuh? Zikir yang ingat atau zikir yang lupa? Zikir yang ingat. Jadi yang sebenar zikir itu bukan melapaskan kalimat zikir. Kalau melapaskan kalimat zikir itu belum zikir itu namanya. Baru mengucapkan sebatas menyebut kalimat. Kalau sebatas menyebut kalimat tapi tidak ingat, itu yang dikatakan zikir yang lupa, zikir yang lalai. Zikir yang sebenar zikir tidak ada lagi huruf dan kata, tidak ada lagi namanya suara. Itulah yang sebenar zikir itu. Paham dia bahwa dirinya ini yang hu itu. Hu tahu? Yang hu itu. Lihat ini. Ruh. Lihat ruh. Ustaz buat kadang-kadang. Lihat ruh. Ini yang ingat nih. Ruh. Hurufnya ada berapa nih? Yang pertama apa? R. Roh. Kalau apa Arabnya kuang. Itu maksudnya rahasia. Itu dia. Boleh. Hurufnya Arabnya apa tuh? Wow. Itu maksudnya wujud. Ha. Itu maknanya adalah hu. Jadi yang dikatakan ruh itu rahasia wujud hu. Allahu la ilaha illahu. Itu. Allahu la ilaha illahu. Apa artinya itu? Allahu apa artinya? Dia Allah. Tuh. La ilaha, tidak ada ilah Tuhan illa hu, kecuali dia siapa? Dia Allah. Itu dikatakan, yang dikatakan ruh itu rahasia wujud hu. Hu itu Allah, aku maksudnya. Itu yang ingat tuh. Ya. Jadi yang ruh itu yang si hu tuh. Yang meniupkan ruh itu yang jadi ruh. Itu tuh yang menghembuskan. Siapa yang menghembuskan? Allah itu hu. Yang menghembuskan ruh itu yang hu. Dia. Yang menghembuskan ruh itu yang jadi hu. Itu dia hakikat. Yang menghembuskan ruh itulah yang Allah. Hu itu Allah, aku maksudnya.
Itu yang rahasia tuh. Ya, pada diri kita. Ada paham kita tuh. Itu yang ingat tuh. Ingat dengan diri. Itu maksud gitu. Ingat dengan diri. Sadar diri kita ini yang dirinya Tuhan. Tapi Bapak Ibu bukan Tuhan. Itu mesti dipahami. Jadi bahasa Ustaz ini dipahami betul-betul. Ustaz takut bilang-bilang itu nanti nggak paham. Jadi Tuhan bulu beko. Tadilah dikatakan di sini al-insanu sirri wa ana sirrahu. Insan itu rahasiaku. Ku itu siapa tuh? Allah. Wa ana sirrahu. Ana ini siapa nih? Aku. Aku siapa? Aku Allah dan aku yang menjadi rahasianya. Nyanya siapa? Nyanya insan. Lihat. Kalau Allah yang menjadi rahasia diri insan, itu sebenarnya insan itu yang Tuhan tuh. Insan itu ya Allah tuh. Insan itu aku. Itu dia makanya roh. Rahasia wujud aku. Ku itu aku. Itu yang ingat tuh Bapak Ibu. Kalau udah ingat kita seperti itu, lalu dizahirkan dia, baru sempurna dia zahir dan batin. Itu baru sempurna dia. Allah memperkenalkan akan dirinya kepada hambanya yang belum mengenal akan dirinya. Baru muncul syariat. Ya, jadi kalau dizahirkan dia, itu udah menjadi dakwah dia di situ. Sudah menjadi rahmatan fil alamin dia. Di mana letaknya jadi rahmatan lil alamin? Karena dia telah memperkenalkan akan dirinya. Kalau ingin ingat aku, maka sebutlah aku. Itu. Sebutlah namaku. Namaku itu tidak akan pernah berpisah dengan diriku. Ya, itu mesti dipahami. Sempurna Bapak Ibu. Ya. Dizahirkan dia. Makanya sempurnanya Allah itu betul-betul nyata dia. Kalau dia tidak menyatakan dirinya, walaupun sempurna bahasanya, tapi tidak bisa dikenal, tak bisa disaksikan. Ini bahasa sempurna nanti ya. Jangan salah pula menyikapi bahasa Ustadz. Sempurnanya diri Allah itu setelah dirinya bisa dilihat, disaksikan dan dikenal. Berarti Allah disebut Allah, Allah disebut Rabb, Allah disebut Khalik apabila dia telah menzohirkan akan dirinya. Begitu juga lah sempurnanya zikir itu. Ya, walaupun kita subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, la ilaha illallah, tetap disebut zikir ingat. Walaupun dilapaskan, tetap itu zikir. Kenapa tetap itu zikir? Karena kita kenal yang subhanallah itu juga aku. Alhamdulillah itu aku. Allah akbar aku. Aku yang memuji diriku sendiri dengan diriku. Makanya subhanallah itu maknanya, lihat sebagai penutup. Lihat subhanallah. Apa lagi? Alhamdulillah. Apa lagi? Lihat arti maknanya. Sebelum kita masuk kepada makna, ibu-ibu saya tanya dulu, subhanallah artinya? Maha suci Allah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Allah Akbar. Saya mau nanya, apa makna pada saat Bapak Ibu mengucapkan subhanallah? Itu dia. Ketika Bapak Ibu baca subhanallah, bukan Bapak Ibu yang mensucikan Allah, tapi maksudnya kita menyatakan kesempurnaan akan kesucian diri Allah. Kita itu menyatakan kesempurnaan akan kesucian diri Allah. Diri Allah kan suci itu. Kita nyatakanlah kesempurnaan diri Allah itu betul-betul Maha Suci. Kita menyatakannya. Kan ada Muhammadnya tuh. Kita belum mau wahid dia. Sekarang alhamdulillah apa artinya Bapak? Puji bagi Allah. Coba bantu apa? Abdul, apa maksudnya? Abdul yang memuji Allah, kalau nggak dipuji Allah tuh jadi hina. Jadi kita menyatakan kesempurnaan bahwa Allah itu yang terpuji. Itu dia menyatakan kesempurnaan. Ustaz lagi Ustaz. Kalau nak dapet nak boleh pulang Ustaz dah.
Allahu Akbar, apa maksudnya coba? Hah? Menyatakan kesempurnaan bahwa Allah itulah besar. Kita menyatakannya. Maka Muhammad itu untuk menyatakan akan diri Allah yang maha suci, terpuji dan maha besar. Nah sekarang siapa Muhammad? Siapa Muhammad? Muhammad itu diri Allah. Kalaulah Muhammad itu nyatanya wujud diri Allah, maka ketika menyebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, apa maknanya tuh? Allah menyatakan kesempurnaan akan kesucian dirinya sendiri. Menyatakan kesempurnaan akan pujian dirinya sendiri. Menyatakan kesempurnaan akan kebesaran dirinya sendiri. Karena dirinya cuma yang ada dengan sendirinya. Itulah yang disebut qiyamu binafsi itu. Sekarang udah paham kita itu. Kalau Allah sudah tahu bahwa dirinya cuma yang wujud, dirinya yang besar, dirinya yang terpuji dan diri yang suci, untuk apa Allah menyatakan dirinya lagi? Padahal dirinya sudah besar, dirinya sudah terpuji, dirinya sudah suci. Untuk apa Allah menyatakannya? Tak perlu Allah menyatakan dirinya lagi itu. Disitulah dikatakan la sautun wala harpun. Dia menikmati akan dirinya sendiri dengan sifatnya sendiri, asma dan perbuatan diri sendiri. Itulah Allah menjalankan takdirnya sendiri. Tak perlu menyatakan lagi. Untuk apa aku menyatakan diriku? Aku udah Tuhan, aku udah semuanya itu. Makanya kalau sudah paham Bapak Ibu dengan diri, perlukah menyatakan diri lagi? Tidak perlu lagi, cukup paham dan mengerti aja lah tuh. Ani yang selaleh. Ya mudah-mudahan kita semua bisa paham dan mengerti yang Allah itu betul-betul tiada lain adalah diri sendiri. Namun diri sendiri bukanlah dirinya Bapak Ibu. Diri Bapak Ibu kenyataan diri Allah. Ya, kenyataan diri Allah terlihat pada diri ini. Diri inilah dirinya Allah itu, bukan dirinya kita. Ya, sekarang kita lanjutkan dengan muzakarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.